Halo sob, kali ini kita akan bahas 3 pabrikan otomotif asal Australia. Ada Holden, Elvin, dan Bolwell. Seperti apa kisahnya? Yuk, mari kita bahas. Siapa bilang Australia cuma jago bikin muscle car seperti Holden atau Ford Falcon? Ada satu nama unik yang lahir dari garasi kecil, tapi berhasil jadi ikon otomotif Australia. Namanya Bolwell, pabrikan yang terkenal dengan desain supercar lokalnya. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas di BBM. Bolwell adalah salah satu pabrikan mobil paling eksklusif di dunia. Berawal dari impian sederhana seorang anak muda bernama Campbell Bolwell. Di tahun 1962, perusahaan ini membuktikan bahwa Australia juga bisa menciptakan mobil sport yang menawan. Tapi tunggu dulu, kisah ini bukan sekedar soal mobil. Ini tentang mimpi, inovasi, dan keberanian menantang pasar global. Mari kita kupas lebih dalam. Tahun 1962, di garasi kecil di Victoria, Australia, Campbell Bolwell yang saat itu baru berusia 18 tahun, mulai merancang mobil sport. Mobil pertamanya, Bolwell MK1, dibuat menggunakan bodi fiberglass dan sasis sederhana. Saat itu harganya sekitar 200 pound sterling, super murah untuk mobil sport. Namun, Campbell tidak berhenti di situ. Tahun 1964, ia merilis Bolwell MK2 yang mulai mendapat perhatian komunitas otomotif Australia. Penjualannya mencapai 200 unit, cukup fantastis untuk pabrikan kecil sob. Keberhasilan awal ini membuat Campbell semakin percaya diri sob. Ia terus menyempurnakan desainnya hingga di tahun 1967 lahirlah Bolwell MK4. Model yang benar-benar merevolusi pasar lokal. MK4 memiliki 6 silinder dengan tenaga 140 HP dan kecepatan maksimum hingga 160 km per jam. Pada zamannya, mobil ini dianggap sangat cepat. Namun, masterpiece Bolwell sebenarnya adalah model Nagari yang dirilis pada tahun 1970. Nagari adalah mobil sport bermesin mid-engine pertama di Australia. Model ini hadir dalam 2 varian mesin, Ford V6 dengan 3000 cc dan Ford V8 dengan 5000 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 300 HP dengan bodi yang ringan, hanya sekitar 920 kg. Nagari mampu melesat dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu hanya 5,5 detik saja sob. Produksi Nagari berlangsung hingga tahun 1974 dengan model 127 unit coupe dan 13 unit roadster. Sayangnya, meski memiliki performa dan desain yang memukau, biaya produksi yang tinggi membuat Bolwell sulit bersaing dengan merek besar seperti Ford dan Holden. Setelah era Nagari, Bolwell sempat vakum dari dunia otomotif sob. Namun, mereka tidak benar-benar hilang. Di era 2000-an, Bolwell kembali dengan proyek ambisius bernama Bolwell Nagari 300. Model ini menggunakan teknologi modern seperti bodi berbahan serat karbon dan mesin Toyota V6 Supercharged. Nagari 300 mampu menghasilkan tenaga sampai 400 HP, menjadikannya salah satu mobil sport Australia yang paling canggih. Meski hanya diproduksi terbatas, sekitar 25 unit, Nagari 300 membuktikan bahwa Bolwell tetap hidup di hati para penggemar otomotif. Fakta yang menarik tentang Bolwell dikenal sebagai pelopor penggunaan fiberglass di mobil sport Australia. Total produksi mobil Bolwell dari tahun 1962 hingga sekarang hanya sekitar 800 unit, membuatnya sangat langka. Nagari sering disebut sebagai Ferrari-nya Australia karena desainnya yang eksotis dan performa tinggi. Bolwell juga pernah membuat bus dan kendaraan militer selama masa vakum mereka di dunia otomotif. Bolwell adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa dimulai dari tempat kecil, dari garasi sederhana hingga menjadi legenda otomotif Australia. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti bermimpi dan berinovasi. Kalau kalian suka konten otomotif seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel BBM. Tulis di kolom komentar mobil Bolwell mana yang paling kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengejar mimpi sob. Siapa sangka, salah satu pabrikan mobil balap tertua dan tersukses di Australia dimulai dari sebuah garasi kecil. Ya, inilah kisah Elvin, merek mobil balap legendaris yang mengukir sejarah dengan lebih dari 150 kemenangan balap. Kalau kamu pecinta otomotif, apalagi balap,
jangan sampai ketinggalan cerita luar biasa ini. Let's get started. Elfin Sports Car didirikan pada tahun 1959 oleh Gary Cooper di Edwardstown, Australia Selatan. Saat itu, Gary hanya seorang pemuda dengan hasrat besar terhadap balap dan desain mobil. Dia adalah seorang insinyur sekaligus pembalap yang berhasil menciptakan mobil balap pertama Elfin yang dikenal sebagai Streamliner. Uniknya, mobil ini dibangun sepenuhnya dengan tangan. Mobil pertama ini memanfaatkan mesin Coventry Climax, mesin kecil 1100 cc yang terkenal di era itu dan berhasil langsung mencuri perhatian di berbagai balapan lokal. Dalam waktu singkat, Elfin berkembang dari hobi kecil menjadi pabrikan yang diperhitungkan. Nama Elfin pada pabrikan ini diambil dari kata elf, yang merujuk pada makhluk kecil, ringan, dan gesit dari cerita rakyat. Pendiri Elfin, Gary Cooper, memilih nama ini karena mencerminkan karakteristik mobil-mobil balap yang ia rancang. Kecil, ringan, dan sangat lincah di lintasan balap. Nama ini juga memberikan kesan unik dan menonjol di antara para kompetitor, sekaligus memperkuat identitas merek yang fokus pada performa dan kecepatan. Pada era tahun 1960-an hingga 1970-an, Elfin benar-benar berada di puncak kejayaan sob. Mobil ini, produksi mereka seperti Elfin Mono dan Elfin 600, menjadi juara di berbagai kejuaraan nasional dan internasional. Bayangkan, pada tahun 1968, Elfin Mono menjadi juara Formula Tasman Series, yang saat itu diikuti oleh pembalap kelas dunia seperti Jim Clark dan Jack Brabham. Tidak hanya itu, Elfin juga mendominasi Formula 5000 di Australia. Salah satu model legendaris, Elfin MR8, membawa tim ke kemenangan berturut-turut di Australian Drivers Championship pada tahun 1976 dan 1977. Total, Elfin memenangkan 29 gelar nasional dan internasional, prestasi yang sulit ditandingi oleh pabrikan lain di Australia. Namun, seperti halnya banyak pabrikan kecil, Elfin juga mengalami masa-masa sulit. Setelah Gary Cooper meninggal dunia pada tahun 1982, masa depan perusahaan ini sempat goyah. Produksi mobil balap melambat dan pabrikan ini hampir menghilang dari dunia otomotif. Namun, pada tahun 1998, Elfin dibeli oleh pengusaha Inggris Bill Hemming dan Nick Kovac yang memiliki visi untuk menghidupkan kembali merek ini. Dengan pendekatan baru, mereka fokus pada produksi mobil seperti high performance, seperti Elfin MS8 Clubman dan MS8 Streamliner. Kedua model ini menggunakan mesin V8 5700 cc yang juga digunakan oleh Holden, dengan tenaga mencapai 329 HP, angka yang luar biasa untuk mobil ringan seperti ini. Hingga hari ini, Elfin tetap menjadi salah satu ikon otomotif Australia. Dengan sejarah lebih dari 60 tahun, mereka membuktikan bahwa semangat dan inovasi bisa mengatasi segala rintangan. Pabrikan ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah balap, tetapi juga inspirasi bagi banyak penggemar otomotif dan insinyur di seluruh dunia. Luar biasa bukan kisah Elfin ini? Dari garasi kecil hingga puncak dunia balap, Elfin adalah bukti bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan dengan kerja keras dan passion. Jadi, bagaimana menurut kamu sob? Mobil balap Elfin mana yang menjadi favoritmu? Atau mungkin kamu punya cerita seru tentang merek legendaris lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel BBM, dan aktifkan lonceng notifikasi kamu supaya kamu nggak ketinggalan cerita otomotif keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di BBM, tempatnya pecinta otomotif. Stay passionate, stay informed, and keep the wheels turning. Bye. Halo sob, siapa yang nggak kenal Holden? Salah satu pabrikan mobil legendaris asal Australia yang pernah jadi kebanggaan nasional. Tapi, apakah kamu tahu kalau Holden kini tinggal kenangan? Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bongkar sejarah selengkapnya. Dari awal sebagai pembuat pelana hingga jadi raksasa otomotif, Holden punya kisah yang penuh kejutan, fakta-fakta menarik, dan angka yang mengejutkan bakal bikin kamu berpikir ulang soal dunia otomotif. Jadi stay tune. Holden berdiri tahun 1856 di Adelaide, Australia Selatan.
bukan sebagai pabrik mobil sob, tapi sebagai pembuat pelana kuda. Foundernya James Alexander Holden nggak pernah menyangka bisnis kecilnya ini bakal berkembang jauh melampaui industri transportasi tradisional. Baru di tahun 1908, Holden mulai memasuki industri otomotif dengan membuat bodi mobil untuk produsen lain. Dan pada tahun 1931, General Motors mengakuisisi Holden, mengubahnya menjadi General Motor Holden atau GM Holden. Tahun 1948 jadi momen penting. Holden meluncurkan mobil pertama yang 100% dirancang dan diproduksi di Australia, yaitu Holden FX atau dikenal juga sebagai 48215. Mobil ini sukses besar, terjual lebih dari 120.000 unit dalam waktu beberapa tahun. Dari situ, Holden terus berjaya. Tahun 1970-an, Holden Commodore lahir, menjadi ikon mobil keluarga Australia. Saat itu, Holden berhasil menguasai 50% pangsa pasar mobil di Australia. Bayangkan, setengah dari mobil yang melintas di jalan adalah Holden. Di dunia balap, Holden juga nggak kalah hebat sob. Seri mobil Holden Monaro dan Torana mendominasi ajang Bathurst 1000, membuat nama Holden semakin harum di kancah internasional. Sayangnya, semua kejayaan ini nggak bertahan selamanya sob. Tahun 2000-an, Holden mulai menghadapi persaingan berat dari mobil-mobil impor, terutama dari Jepang dan Korea Selatan. Pada tahun 2013, Holden hanya mampu menjual 112.000 unit di Australia, jauh dibandingkan dengan angka 200.000 unit di tahun-tahun puncaknya. Apa yang salah? Salah satunya adalah kenaikan biaya produksi dan perubahan preferensi konsumen yang lebih memilih mobil kecil dan hemat bahan bakar. Pada tahun 2017, Holden resmi menutup pabrik terakhirnya di Elizabeth, Australia Selatan. Dan di 2020, General Motors mengumumkan penghentian total merek Holden, sebuah akhir yang tragis untuk nama besar ini. Meskipun Holden telah tiada, warisannya tetap hidup sob. Mobil-mobil Holden klasik kini jadi buruan kolektor dengan harga yang terus melambung tinggi. Bahkan ada komunitas besar di seluruh dunia yang masih setia menjaga nama Holden. Jadi itulah sob cerita singkat tentang perjalanan Holden, dari awal sederhana hingga menjadi legenda yang tak terlupakan. Holden mengajarkan kita satu hal, kejayaan bukan tentang seberapa lama bertahan, tapi seberapa besar dampak yang ditinggalkan. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel BBM untuk kisah otomotif dan teknologi transportasi lainnya. Tulis di kolom komentar, mobil Holden favorit kamu apa? Sampai jumpa di video berikutnya.